pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di Potret Nusantara. Terima kasih untuk para pemirsa yang masih setia menonton Potret Nusantara hari ini. Pada Potret Nusantara hari ini, kami akan membahas tentang alat musik tradisional yang ada di Indonesia, yaitu angklung. Langsung saja yuk kita simak videonya. Angklung adalah alat musik multitonal atau bernada ganda yang berkembang dari masyarakat Sunda. Alat musik ini terbuat dari bambu. Angklung berasal dari kata angka yang berarti nada dan lung yang berarti pecah. Jadi, angklung merujuk pada nada yang pecah atau tidak lengkap. Angklung dibunyikan dengan cara digoyangkan atau bunyi disebabkan oleh benturan badan pipa bambu sehingga menghasilkan bunyi yang bergetar dalam susunan nada 2, 3, sampai 4 nada dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Dictionary of the Sunda Language karya dari Jonathan Rick yang diterbitkan pada tahun 1862 di Batavia menuliskan bahwa angklung adalah alat musik yang terbuat dari pipa-pipa bambu yang dipotong ujung-ujungnya menyerupai pipa-pipa dalam suatu organ dan diikat bersama dalam suatu bingkai, digetarkan atau digoyangkan untuk menghasilkan bunyi. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010. Pada tanggal 16 November 2022, mesin pencari terbesar Google memajang angklung di laman depan situs sebagai Google Doodle untuk merayakan Hari Angklung Sedunia. Komite UNESCO pernah mengadakan pertemuan 5th Session of the Intergovernmental Committee di Nairobi, Kenya pada tanggal 15 sampai 19 November 2010. Dalam pertemuan itu, Indonesia mengusulkan angklung masuk ke dalam daftar perwakilan warisan budaya tak benda kemanusiaan atau Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. Pada tahun 1938, Daeng Sutikna menciptakan angklung dengan tangga nada diatonis. Angklung hasil inovasi Daeng Sutikna berbeda dengan angklung pada umumnya yang berdasarkan tangga nada tradisional pelok atau salendro. Catatan mengenai angklung yang baru muncul merujuk pada masa kerajaan Sunda abad ke-12 sampai abad ke-16. Asal-usul terciptanya musik bambu seperti angklung berdasar pada pandangan hidup masyarakat Sunda yang agraris dengan sumber kehidupan dari padi sebagai makanan pokoknya. Hal ini melahirkan mitos kepercayaan terhadap Nyai Sri Pohaci sebagai lambang Dewi Padi pemberi kehidupan atau hirup-hurip. Masyarakat Baduy yang dianggap sebagai sisa-sisa masyarakat Sunda asli menerapkan angklung sebagai bagian dari ritual mengawali penanaman padi. Permainan angklung gubrak di Jasinga, Bogor adalah salah satu yang masih hidup sejak lebih dari 400 tahun lampau. Kemunculannya berawal dari ritus padi. Angklung diciptakan dan dimainkan untuk memikat Dewi Sri turun ke bumi agar tanaman padi rakyat tumbuh subur. Jenis bambu yang biasa digunakan sebagai alat musik tersebut adalah bambu hitam atau awi ulung dan bambu ater atau awi teman, yang jika mengering berwarna kuning keputihan. Tiap nada dihasilkan dari bunyi tabung bambunya yang berbentuk bilah, tiap ruas bambu dari ukuran kecil hingga besar. Di antara fungsi angklung yang dikenal oleh masyarakat Sunda sejak masa kerajaan Sunda adalah sebagai penggugah semangat dalam pertempuran. Fungsi angklung sebagai pemompa semangat rakyat masih terus terasa sampai pada masa penjajahan. Itu sebabnya pemerintah Hindia Belanda sempat melarang masyarakat menggunakan angklung. Pelanggaran itu sempat membuat popularitas angklung menurun dan hanya dimainkan oleh anak-anak pada waktu itu. Lagu-lagu persembahan terhadap Dewi Sri tersebut disertai dengan pengiring bunyi tabuh yang terbuat dari batang-batang bambu yang dikemas sederhana, dan kemudian lahirlah struktur alat musik bambu yang kita kenal sekarang bernama angklung. Pada penyajian angklung yang berkaitan dengan upacara padi, bahkan di sebagian tempat menjadi iring-iringan rengkong, dongdang, dan jampana juga sebagainya. Pada tahun 1908, Pangeran Banu Rangsri Sawangwon, adik Raja Rama V, datang ke Indonesia bernama Jawang Sorn Silapa Bunleng, seorang musisi yang tertarik dengan angklung. Mereka ingin mempelajari angklung karena tidak ada yang bisa mengajarkan angklung dengan baik di istana.
Angklung telah diajarkan di sekolah-sekolah oleh guru musik Thailand seiring berjalannya waktu. Hal ini mendorong minat untuk membuat angklung secara handmade di rumah. Salah satu contohnya adalah Paul Kitkan, seorang guru musik yang membuat angklung untuk anak-anak sekolah dan membentuk kelompok pemain musik angklung. Akhirnya, angklung Thailand atau angkalung dikenal luas di tengah masyarakat Thailand dari berbagai kalangan. Bahkan sejak tahun 1966, Ujo Ngalagena, tokoh angklung yang mengembangkan teknik permainan berdasarkan laras-laras pelok, salendro, dan madenda, mulai mengajarkan bagaimana bermain angklung kepada banyak orang dan berbagai komunitas. Angklung kini telah menjadi bagian integral dari pendidikan di Indonesia. Banyak sekolah yang mengajarkan cara memainkan angklung untuk melestarikan budaya bangsa. Grup angklung dari berbagai daerah sering tampil dalam berbagai acara internasional, memperkenalkan keindahan dan keunikan musik tradisional Indonesia kepada dunia. Angklung juga menjadi daya tarik wisata yang populer. Banyak wisatawan yang tertarik untuk belajar memainkan angklung dan menyaksikan pertunjukan angklung secara langsung. Angklung bukan hanya sekedar alat musik, tetapi juga merupakan warisan budaya yang sangat berharga bagi Indonesia. Sejarah panjang dan perkembangannya yang dinamis menunjukkan betapa kokohnya akar budaya ini dalam masyarakat Indonesia. Dengan terus dilestarikan dan dikembangkan, angklung akan tetap menjadi kebanggaan bangsa dan menginspirasi generasi mendatang. Begitulah beberapa informasi menarik tentang alat musik tradisional angklung. Begitu banyak budaya, tradisi, dan kesenian yang masih dilestarikan di negeri kita tercinta Indonesia ini. Terima kasih telah menyaksikan Potret Nusantara hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk para pemirsa. Nantikan Potret Nusantara menarik lainnya. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa.